Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Insya Allah pada video kali ini, pada presentasi kali ini kita masuk ke pertemuan ketujuh. Di sini kita akan membahas beberapa aliran dalam psikologi yang itu sangat mewarnai teori kepribadian klasik. Lebih banyak aliran, yang mungkin sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah dasar-dasar psikologi, dan juga lebih banyak sebenarnya aliran-aliran yang, apa namanya, mewarnai ragam dari teori kepribadian klasik. Namun pada kali ini kita akan membahas 3 teori besar saja, di mana teori ini adalah teori yang cukup besar gitu ya, giant teori atau giant aliran atau paradigma yang cukup mewarnai aliran dalam psikologi. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang sejarah dari psikoanalisa, behaviorisme, dan humanisme. Teman-teman jangan menganggap ini suatu hal yang berbeda ketika saya menyampaikan ada psikoanalitis, atau behavioristik, atau humanistik, gitu ya. Ini sama, cuman hanya bedanya isme dan ujungnya aja. Oke, kita akan membahas tentang sejarah, filsafat, dan konsep dasar dari masing-masing aliran tersebut. Baik, kita masuk ke aliran yang pertama. Ini adalah aliran psikoanalisa atau psikoanalisis atau psikoanalisis analitik. Nah, hal yang khas dalam psikoanalisa adalah yang pertama, psikoanalisa mengkaji proses bawah sadar, ya, bukan proses hal yang disadari, tapi proses hal yang tidak disadari. Nah, ketika psikologi tumbuh menjadi ilmu, maka pertama-tama ilmu, eh, mohon maaf, maka pertama-tama yang dipelajari adalah pengalaman sadar kemudian menjadi ilmu perilaku, gitu ya. Psikoanalisa melihat bahwa perilaku itu tidak muncul karena sesuatu hal yang disadari saja, tapi banyak otomatisasi atau sesuatu hal yang tidak disadari atau dapat dikendalikan oleh seseorang yang akhirnya memunculkan sebuah perilaku. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa akhirnya psikoanalisa mengkaji proses bawah sadar manusia. Gitu ya. Nah, psikoanalisa ini tumbuh dari praktik klinis. Jadi psikoanalisa ini kemudian dikembangkan oleh salah seorang dokter psikiatri yang dalam prosesnya dia menangani orang-orang dengan sakit mental. Dari dasar inilah akhirnya, Freud sebagai bapak psikoanalisa kemudian mengembangkan atau membangun aliran ini, gitu ya. Jadi bukan dari universitas atau penelitian laboratorium, tapi lebih kepada pengalaman seorang dokter ketika mereka menangani orang-orang dengan, sakit mental. Nah, dalam hal ini, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa psikoanalisa ini didasari oleh pengalaman menangani pasien dengan penyakit mental. Nah, Plopper yang memberi penjelasan bahwa sakit mental berasal dari kondisi yang bersifat psikologis. Hal ini juga menjadi inilah yang kemudian mendasari bahwa, mmm, kesimpulan tentang sakit mental itu merupakan bagian atau hasil dari kondisi yang sifatnya psikologis. Gangguan-gangguan yang terjadi ataupun kesalahan-kesalahan ataupun ketidaksehatan itu muncul, dan bersifat psikologis. Nah, psikoanalisa sebagai sebuah aliran memberikan pengaruh kepada apa aja? Yang pertama
adalah spekulasi filosofis tentang fenomena psikologis yang tadi tidak disadari. Disampaikan oleh Leibniz, bahwa peristiwa mental memiliki beberapa tingkat kesadaran, dari sepenuhnya tidak sadar menjadi benar-benar sadar. Jadi ada level kesadaran di mana, kesadaran itu atau pikiran tersebut dianalogikan sebagaimana gunung es seperti yang disampaikan oleh Freischner. Jadi, kesadaran kita itu berlapis, mulai yang sepenuhnya tidak sadar, semi sadar, sampai benar-benar sadar. Konsep psikoanalisa ini membangun, spekulasi filosofis ini, gitu ya. Gagasan awal tentang psikopatologi, jadi, psikoanalisa sebagai aliran akhirnya membentuk sebuah konsep tentang psikopatologi. Sebagaimana disampaikan oleh Mesmer yang menyatakan bahwa Mesmer menggunakan medan magnet untuk menyembuhkan sakit mental, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Mesmer ini kemudian, menjadi salah satu upaya, jadi menurut dia karena ini suatu hal yang tidak disadari, kemudian, salah satu terapi untuk menyembuhkan sakit mental itu adalah menggunakan medan magnet dan juga berdampak pada Charcot yang menggunakan hipnosis untuk mengatasi orang sakit mental. Nah, eee, teori evolusi Charles Darwin juga mempengaruhi atau dipengaruhi saling mempengaruhi, psikoanalisa. Proses dan konflik mental yang tidak disadari, serta pentingnya mimpi-mimpi, simbol-simbol tersembunyi dari perilaku tertentu, dan pentingnya gairah seksual. Nah, manusia digerakkan oleh kekuatan biologis berupa cinta dan rasa lapar yang diyakini sebagai dasar semua perilaku. Kurang lebih teori evolusi Charles Darwin ini cukup mempengaruhi dan mewarnai psikoanalisa. Oke, sejarah perkembangan psikoanalisa jadi, pertama dimulai oleh Joseph Breuer dalam kasus Anna O, ini ada temennya film-film di ada filmnya teman-teman. Nah, pengalaman ini berbicara tentang bagaimana, pengalaman di bawah hipnosis menghilangkan gejala histeria yang disebut katarsis atau talking cure. Terus kemudian ada belajar dengan Charcot tentang hipnosis, penyakit fisik dapat memiliki asal muasal yang murni dan bersifat psikologis. Jadi, dalam hal ini, penyakit fisik yang dialami oleh seseorang itu bisa jadi disebabkan oleh faktor psikologis. Kemudian kelahiran asosiasi bebas, tidak perlu hipnosis tapi hanya mendorong mereka untuk berbicara secara bebas apapun yang muncul di pikiran mereka. Jadi akhirnya memunculkan kalau yang sebelumnya berkaitan dengan hipnotis gitu ya, hipnosis, di mana hipnosis itu menghilangkan gejala histeria, yang dialami oleh Anna O, kemudian juga Charcot yang menggunakan hipnosis untuk mengatasi penyakit fisik. Nah, ini ada juga, asosiasi bebas yang digunakan untuk menjadi sebuah terapi. Kemudian ada kajian-kajian tentang histeria, ini adalah, berkaitan dengan satu-satunya cara untuk menangani pengalaman yang ditekan adalah untuk membuatnya sadar dan menanganinya secara rasional. Jadi menurut psikoanalisa banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang kita tekan atau kita larang untuk muncul, untuk hadir, kita pendam, kita redam, kita hapus, kita abaikan gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah dan muncul di permukaan nantinya. Nah, dalam hal ini, eee, untuk mengatasinya adalah yang tadinya yang sudah pengalaman, keinginan tersebut yang sudah ditekan harus dimunculkan kembali ke alam sadar gitu ya, dan ditangani secara rasional. Nah, ringkasan dari konsep psikoanalisa itu satu, dia berkaitan dengan id, ego, superego, nanti kita akan lebih familiar lagi apa itu id, ego, superego. Terus kemudian ada kecemasan dan mekanisme pertahanan diri untuk teman-teman yang, teori Freud jangan lupa Sigmund Freud jangan lupa untuk menyampaikan ini dan tahap-tahap perkembangan, psikoseksual. Nah, filsafat yang mendasari psikoanalisa adalah
idealisme transendental, di mana semua objek pengalaman yang mungkin bagi kita adalah penampakan, merupakan representasi atau gambaran belaka yang direpresentasikan maka di luar pikiran kita dan tidak ada eksistensi yang membumi dengan sendirinya. Satu, maksudnya adalah Freud meyakini pentingnya rasionalitas, kemudian yang kedua, ketidaksadaran adalah realitas psikis yang sebenarnya, dan itu disajikan secara tidak lengkap oleh kesadaran, gitu ya. Jadi yang muncul hanya percikan-percikan dari hal-hal yang ketidaksadaran. Kemudian ada pragmatisme, yaitu suatu ide atau konsep yang disebut sebagai benar atau valid jika berguna. Freud menemukan metode yang secara empirik mampu membantu pasien dalam mengidentifikasi perilaku-perilaku yang ditekan tersebut. Kekuatan psikoanalisis dalam yang ditekan, kekuatan psikoanalisis yang dalam menyembuhkan pasiennya. Oke, itu tadi berkaitan dengan psikoanalisa. Tadi tercetus sama Freud. Memang tokoh yang banyak mewarnai psikoanalisa ini adalah Sigmund Freud. Namun teori kepribadian yang dikembangkan berdasarkan aliran psikoanalisa ini tidak hanya teori yang dibawa oleh Freud saja, tapi juga tapi juga oleh tokoh lainnya. Oke, kita lanjut ke aliran behaviorisme. Nah, 3 tipe behaviorisme. Jadi ada tipe-tipe behaviorisme, yaitu behaviorisme metodologis, behaviorisme radikal, sama neo-behaviorisme. Nah, behaviorisme metodologis ini menolak metodologi introspeksi karena dipandang tidak reliable menurut Watson. Sedangkan behaviorisme radikal menolak semua istilah teoritis karena dipandang berlebih-lebihan, hanya mengakui istilah observasi aja. Jadi sangat mengedepankan observasi. Ini adalah pendapat Skinner. Sedangkan neo-behaviorisme dikembangkan oleh Hull, di mana Hull menolak semua istilah teoritis kecuali yang bisa didefinisikan secara operasional. Ini sedikit berbeda, cukup signifikan ya perbedaan antara Watson, Skinner, dan Hull. Namun ketiganya, mereka tidak mengakui hal yang sifatnya tidak reliable, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan tidak dapat didefinisikan. Nah, dalam behavioral psikologi, ada animal psikologi. Kenapa? Karena mereka mencoba mengobservasi perilaku, di mana perilaku-perilaku tersebut muncul dari hasil uji coba yang dilakukan kepada hewan, gitu ya. Pada awal kemunculannya, behaviorisme dipengaruhi oleh kajian tentang psikologi binatang, itu tadi, karena memang banyak penelitiannya itu dimulai dari hewan. Kemudian mereka memiliki asumsi bahwa psikologi tentang manusia dapat dipahami melalui psikologi hewan, sehingga kita melihat fenomena binatang dan itu bisa mewakili fenomena yang terjadi pada manusia. Tokohnya adalah Thorndike dan Ivan Pavlov. Oke, ini Thorndike. Menurut Thorndike, psikologi harus mengkaji tingkah laku, bukan elemen mental atau pengalaman sadar. Jadi ini bertentangan sekali dengan psikoanalisa. Hubungan konkret antara stimulus dan respon, jadi memang hanya ada stimulus dan respon, dan ada sebuah penelitian yang namanya puzzle box yang dilakukan oleh Thorndike, di mana ini merupakan paparan berulang kali terhadap kucing yang mencoba melarikan dan membebaskan diri dari puzzle box. Nah, di sini Thorndike kemudian menemukan adanya hukum efek atau law of effect dan hukum latihan atau law of exercise. Exercise berdasarkan percobaannya yang namanya puzzle box ini. Oke, Pavlov, Ivan Petrovich Pavlov. Hewan dilahirkan dengan respon refleks, yaitu tanggapan otomatis terhadap rangsangan tertentu. Ini merupakan kesimpulan dari Pavlov. Ada dua macam stimulus, yaitu stimulus tanpa syarat atau unconditional stimulus, dan respon tanpa syarat atau unconditional response. Dan yang itu merupakan yang
Stimulus tanpa syarat adalah makanan, sedangkan respon tanpa syarat adalah air liur. Nah, keduanya Pavlov menggunakan ide asosiasi dengan membunyikan bel. Ini salah satu bentuk penelitiannya, teman-teman. Untuk penelitiannya dilakukan terhadap anjing, di mana, bentuk penelitiannya adalah dengan membunyikan bel sebelum makan, maka, dengan membunyikan bel saja ternyata akan memicu air liur. Jadi, gambaran penelitiannya adalah, bel itu dibunyikan sebelum makan dan ketika akan makan, eee, gini, anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika akan makan dan melihat makanan, gitu ya. Nah, kemudian dicobakan membunyikan bel sebelum makan. Nah, itu dilatihkan secara berulang-ulang sehingga akhirnya, mmm, makanan sorry, sehingga akhirnya lama-kelamaan ketika bel dibunyikan tanpa menghadirkan makanan, maka dengan otomatis anjing akan mengeluarkan air liur sekalipun makanannya tidak ada. Nih, ini ada Watson, jadi Watson berpendapat bahwa oh ya, jadi ini, Watson mencoba melakukan uji coba pada Rosalie Reiner dan menguji cobanya berkaitan dengan tikus. Nah, teman-teman bisa oh enggak, mohon maaf, dicobakan kepada Albert. Nah, nama penelitiannya adalah Little Albert, teman-teman bisa searching dan hunting, secara mandiri. Berdasarkan penelitiannya, Watson berpendapat bahwa psikologi harus menggunakan metode yang dikembangkan dalam psikologi hewan di mana introspeksi tidak mungkin. Nah, menurut, Watson kurang sepakat dengan metode yang diberikan, metode yang tentang psikologi hewan yang kemudian diaplikasikan kepada psikologi manusia. Observasi yang objektif adalah metode yang lebih baik untuk memahami psikologis daripada introspeksi. Tujuan teoritis ilmu psikologi adalah prediksi dan kontrol perilaku. Hal ini disimpulkan melalui studi tentang atau penelitian yang dilakukan kepada Little Albert. Nah, ini ada Skinner, ada 2 istilah, teoritis dan observasi, dan istilah teoritis dipandang berlebihan, ini menurut Skinner, sehingga akhirnya Skinner kurang sepakat dengan istilah teoritis. Tujuan penjelasan ilmiah, kenapa? Karena menurut Skinner tujuan penjelasan ilmiah adalah untuk memprediksi hubungan antara sebab dan akibat yang muncul gitu ya, yang muncul dalam proses observasi gitu ya. Jadi ada istilah observasi, istilah teoritis, kemudian ada lagi istilah observasi. Nah, misalnya anjing menggonggong, takut, lari, gitu ya. Istilah observasinya yang diobservasi adalah anjing menggonggong, teoritisnya adalah takut, kemudian sehingga akhirnya dia lari. Nah, menurut, Skinner, takut atau istilah teoritis ini hanya sebagai fiksi yang penjelas aja, pengkondisian operan yang berbeda dengan pengkondisian responden Ivan Pavlov. Oke, ini tadi, Skinner merupakan, itu ya, apa namanya, behaviorisme radikal. Nah, ini ada neo-behaviorisme yang memungkinkan diterimanya variabel organisme tertentu. Variabel organisme harus bisa didefinisikan secara operasional. Oke. Nah, filsafat yang mendasari behaviorisme adalah satu positivisme, yaitu, meyakini bahwa sains seharusnya mengkaji objek-objek atau peristiwa yang bisa dialami secara langsung, makanya akhirnya behaviorisme sangat-sangat menolak, aliran psikoanalisa yang membahas tentang alam sadar dan bawah sadar. Kenapa? Karena alam sadar dan bawah sadar adalah tidak bisa dialami secara langsung, tidak bisa dikaji dan diamati secara langsung. Tahap perkembangan manusia menurut Auguste Comte adalah teologis, metafisis, dan ilmiah. Dan ada behaviorisme juga didasari oleh positivisme logis, di mana hanya mengkaji objek yang terlihat secara fisik dan tidak mengakui objek yang bersifat metafisik sebagaimana alam sadar, menekankan pada fakta dan objektivitas ilmu pengetahuan dan metodologinya bersifat rasional dan empirik, dan ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Itu adalah prinsip-prinsip yang banyak mewarnai behaviorisme. Nah, kita lanjut
kepada humanistik atau humanisme. Ini juga aliran yang cukup besar. Aliran humanisme juga sebagaimana aliran behavioristik yang muncul atas penolakan teori psikoanalisa, maka humanistik juga, muncul akibat penolakan dari hadirnya teori behavioristik. Oke, sejarah humanistik yang pertama adalah, didasari oleh 3 komponen manusia, di mana manusia terdiri dari pikiran atau kecerdasan, tubuh atau susunan biologis, dan spirit atau emosional. Nah, berbagai filosofi tentang aliran psikologi cenderung menekankan hanya pada salah satu aspek dengan mengorbankan yang lain. Jadi misal hanya melihat kepada pikirannya saja, atau hanya melihat dari susunan biologisnya saja. Nah, selama 1920-an sampai 1930-an, penganut aliran psikologi hidup berdampingan. Ada strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, gestalt, dan psikoanalisa. Pada tahun 1950 dan awal 1960 hanya ada 2 aliran yang berpengaruh, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Gitu ya. Pengetahuan tentang manusia yang disediakan oleh behaviorisme dan psikoanalisis dipandang tidak lengkap dan terdistorsi karena penjelasan yang poin kedua itu. Sehingga butuh pandangan baru tentang psikologi yang tidak menekankan pikiran atau tubuh tetapi spirit manusia. Gitu ya. Jadi kalau tadi psikoanalisanya menekankan kepada pikiran, behaviorismenya menekankan pada tubuh, sedangkan humanistik menekankan kepada spirit atau emosional manusia. Psikologi humanistik menjadi psikologi kekuatan ketiga, di mana dia memandang, mental manusia secara sehat, tidak sebagaimana psikoanalisa yang memandang mental manusia sebagai sebuah mental yang sakit, serta behaviorisme yang memandang mental manusia adalah sebuah respon, otomatisasi, gitu ya. Manusia memiliki aspek positif kalau psikoanalisa manusia dianggap sebagai suatu memiliki aspek negatif, sedangkan behavioristik manusia tidak dapat berkehendak. Terus, menurut humanistik, manusia memiliki kesadaran dan realitas subjektif, dan manusia memiliki kebebasan atau free will, kebebasan untuk berkehendak, bukan deterministik sebagaimana yang disampaikan oleh behavioristik. Nah, masing-masing manusia memiliki keunikan dan manusia memiliki bersifat holistik, yaitu memiliki objektivitas dan subjektivitas. Nah, psikologi humanistik ada psikologi fenomenologis sama psikologi eksistensial. Jadi psikologi fenomenologis berfokus lebih umum pada isi pikiran manusia pada dasarnya baik. Motivasi utama manusia dalam hidup adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Di antaranya tokoh yang memiliki pandangan psikologi fenomenologis dalam aliran humanistik adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Sedangkan psikologi eksistensial ini adalah berfokus pada makna dan keberadaan manusia. Manusia pada dasarnya netral, tidak baik dan bisa buruk, bisa baik dan bisa buruk, kebebasan untuk memilih hakikat eksistensinya. Nah, ini yang teori yang dikembangkan atas paradigma atau konsep psikoeksistensial dalam psikologi humanistik adalah Viktor Frankl dan Rollo May. Filsafat yang mendasari humanisme adalah fenomenologi didasari oleh kebenaran objektif diperolehnya melalui kesadaran dengan cara mendeskripsikan fenomena. Kita memahami dunia dan menggambarkan apa adanya tanpa melibatkan asumsi atau prasangka. Jadi kita melihat, fenomena ataupun kejadian yang ada di dunia itu tanpa subjektivitas, gitu ya, tanpa asumsi ataupun prasangka. Sehingga akhirnya menghasilkan intensionalitas atau setiap tindakan mental selalu merujuk secara intens pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Sedangkan fenomenologi murni berkonsentrasi pada cara kerja pikiran manusia. Nah, psikologi eksistensial menekankan arti eksistensi atau keberadaan manusia, kebebasan memilih dan keunikan masing-masing individu. Nah, kebebasan pribadi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun eksistensinya terjadi dalam 3 tahap, yaitu estetika, etis, dan religius. Eksistensi mendahului esensi, dia yang memiliki alasan hidup. Jadi eksistensi yang memiliki alasan hidup bisa bertahan dengan cara apapun. Oke. Nah, karena ini bahasannya sangat erat sama pembahasan filsafat, teman-teman perlu memperkaya kembali pembahasan ini, sehingga saya berharap
topik yang saya sampaikan pada video ini, pada paparan kali ini, itu sebagai pemantik teman-teman untuk akhirnya bisa menggali lebih dalam tentang apa yang kita bahas di PPT ini. Oke, untuk menyelaraskan dengan, teori kepribadian kita, saya ingin memberikan teman-teman 2 buah tugas yang mohon untuk bisa diselesaikan sebelum perkuliahan berlangsung. Yang pertama adalah setelah perkuliahan berlangsung nggak apa-apa, atau selama perkuliahan berlangsung. Jadi yang pertama adalah sebutkan aliran lain dalam psikologi kepribadian dan jelaskan aliran tersebut, kemudian, siapa dan teori kepribadian apa saja yang ada dalam atau yang menganut aliran psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh untuk membahas ragam tokoh kepribadian yang lain, teman-teman perlu memahami dengan sangat detail tentang 3 aliran atau aliran-aliran yang lain. Itu dia tugasnya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.